Hai sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sahabat Matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tes seleksi masuk Polri dan TNI. Baik, langsung saja kita melangkah ke nomor selanjutnya. Nomor 7. Himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan X ditambah 2 per 3 lebih kecil X dikurang 4 adalah. Baik, mungkin melihat soal ini teman-teman akan langsung merasa kesusahan. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Namun ternyata soal ini cukup mudah untuk dikerjakan. Pertama-tama kita tuliskan kembali X dikurang 2 per 3 lebih kecil X dikurang 4. Lalu per 3 kita pindahkan ke kanan menjadi kali. Jadi X ditambah 2 lebih kecil 3 dikali dalam kurung X dikurang 4. Sehingga X ditambah 2 lebih kecil 3 dikali X sama dengan 3X dikurang 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya X ditambah 2 lebih kecil 3X dikurang 12. Selanjutnya X kita pindahkan nilai X yang ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri dengan syarat tanda berubah menjadi min 3X. Lebih kecil min 12. Kita pindahkan juga nilai 2 dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan tanda berubah menjadi minus 2. Maka hasilnya min 2X lebih kecil min 14. Di sini teman-teman, nilai X-nya bernilai negatif, yaitu negatif 2X. Maka kita harus merubahnya menjadi positif dengan cara kita mengalihkan dengan min 1. Maka hasilnya 2X lebih kecil berubah menjadi lebih besar karena dipengaruhi dikali min 1 tadi. Dan 14. Lalu X lebih besar 14 dibagi 2. Jadi nilai 2 pada X tadi kita pindahkan ke sebelah kanan dan berubah menjadi pembagi. Maka hasilnya X lebih besar 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X di mana X lebih besar dari 7. Jadi jawabannya bagian E. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 6X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0 adalah. Pertama-tama kita tuliskan kembali soalnya. 6X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita berikan simbol kecil di bawah soal. Kita pakai A, B, C. Setelah itu kita kalikan nilai simbol A dan simbol C, yaitu 6 dikali 2. Dan hasilnya sama dengan 12. Setelah itu kita cari berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan nilai AC tadi, yaitu 12. Lalu berapa tambah berapa sama nilainya dengan nilai B, yaitu min 1. Dengan syaratnya angka yang kita kalikan dan angka yang kita jumlahkan itu sama. Jadi nilai di atas dan nilai di bawah itu sama. Maka nilai yang kita pilih yaitu min 4 dan 3. Di atas kita masukkan min 4 dikali 3 sama dengan min 12. Dan di bawah kita masukkan min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Jadi kita peroleh dalam kurung X kurang 4
dan dalam kurung X tambah 3. Jadi teman-teman, bentuk ini yang disebut dengan memfaktorkan. Setelah itu, X dikurang 4 dan X ditambah 3 kita bagi dengan nilai di X kuadrat pada soal, yaitu 6. Maka X dikurang 4 dibagi 6 sama dengan 0. X sama dengan nilai 4 per 6 kita pindahkan ke sebelah kanan dengan tanda berubah menjadi positif. Jadi nilai min 4 per 6 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 4 per 6. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Lalu bagian kedua yaitu X ditambah 3 per 4. Jadi X sama dengan nilai 3 per 6 kita pindahkan ke sebelah kanan dengan tanda juga berubah menjadi negatif. Jadi hasilnya min 3 per 6. Jadi hasilnya X sama dengan min 3 per 6. Lalu kita sederhanakan menjadi min 1/2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah min 1/2 dan 2 per 3. Kita lihat jawabannya bagian A. Kita melangkah ke soal nomor 9. Nilai dari 5 ditambah 5 dibagi 2 dikali 4 dibagi 10 dikurang 5 adalah. Melihat soal ini secara sepintas pasti kita sangat mudah untuk menjawabnya. Namun ternyata soal ini memiliki jebakan loh teman-teman, tanpa kita sadari. Jika sekilas maka jawabannya akan kita peroleh yaitu min 3. Jawaban bagian A. Namun jawaban itu keliru karena kita pasti akan menjawabnya dengan menghitung dari kiri ke kanan. Padahal perlu diingat bahwa dalam matematika ada tingkatan-tingkatan tertentu yang menjadi prioritas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian. Setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Pertama-tama kita tuliskan 5 ditambah, kita tuliskan dalam kurung 5 dibagi 2 dikali 4 dibagi 10 balas kurung dikurang 5. Maka 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Setelah itu kita kali 4 sama dengan 10. Selanjutnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka 5 ditambah 1 kemudian kita kurangkan dengan 5. Hasilnya sama dengan 1. Maka jawaban yang benar dari soal ini yaitu bagian C, 1. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 10. Diketahui matris A sama dengan 1, min 2, min 1, 0. Lalu matris B sama dengan 3, min 1, 0, dan 2. Dan matris C sama dengan 4, min 1, 2, dan 3. Hasil dari min 2A ditambah 3B dikurang C adalah. Teman-teman, pertama kita sesuaikan soal dengan pertanyaan. Dikatakan min 2A, berarti kita kalikan min 2 dengan matris A. Sehingga hasilnya min 2, 4, 2, dan 0. Lalu ditambah 3B, berarti kita kalikan 3 dengan matris B menjadi 9, min 3, 0, dan 6. Dan matris C-nya tetap. Selanjutnya, kita selesaikan matris A ditambah matris B. Tentu kita masih ingat, misal matris A yaitu A, B, C, dan D. Ditambah matris B, O, P, Q, dan R.
Maka hasil dari penjumlahan matris itu yaitu A ditambah B, B ditambah P, C ditambah Q, D ditambah R. Maka dalam soal ini kita tuliskan matris A ditambah matris B sama dengan min 2 ditambah 9, 4 dikurang 3, 2 ditambah 0, 0 ditambah 6. Hasilnya matris A ditambah matris B yaitu 7, 1, 2, dan 6. Selanjutnya kita kurangkan dengan C, matris C, dengan cara yang sama, yaitu 7 dikurang 4, 1 ditambah 1, 2 dikurang 2, 6 dikurang 3. Dan hasilnya sama dengan 3, 2, 0, 3. Jadi jawaban dari pertanyaan soal nomor 10 yaitu bagian B, 3, 2, 0, 3. Baik teman-teman, kita melangkah ke soal yang ke-11. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Di tengah taman dibuat kolam berbentuk persegi yang sisinya berjumlah 14 meter. Jika tanah sisa akan ditanami rumput, maka luas bagian yang ditanami rumput adalah. Soal ini melibatkan bangun datar, lingkaran, dan persegi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama-tama kita lihat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Karena luas yang akan ditanami rumput yang ditanyakan, maka kita akan cari luas taman yang berbentuk lingkaran ini. Rumus luas lingkaran adalah pi r pangkat 2 atau pi r kuadrat. Pi-nya kita pilih 22/7. Mengapa? Karena jari-jarinya habis dibagi 7, yaitu 1/2 dari diameter lingkaran, yaitu 14. Lalu kita pangkatkan 2. Maka kita tuliskan 22/7 dikali 14 dikali 14. 7 kita bagi 14. Dan hasilnya 2. Lalu 2 kita kalikan 14 sama dengan 28. Dan 28 kita kalikan dengan 22 sama dengan 616 meter pangkat 2. Jadi luas dari taman ini 616 meter pangkat 2. Selanjutnya, karena di tengah taman ada kolam berbentuk persegi, maka kita tentukan luas kolam tersebut. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Diketahui sisinya sama dengan 14 meter. Maka 14 dikali 14 sama dengan 196 meter pangkat 2. Maka luas dari persegi atau kolam di tengah-tengah taman tersebut sebesar 196 meter pangkat 2. Untuk mengetahui berapa sih luas sisa tanah yang dapat ditanami rumput, maka kita kurangi saja luas dari taman keseluruhan dan luas dari kolam. Maka 616 dikurang 196 sama dengan 420 meter pangkat 2. Jadi, luas tanah yang masih sisa yang bisa ditanami rumput sebesar 420 meter pangkat 2. Jadi, teman-teman, bagian jawaban dari soal ini bagian C. Kita melangkah ke soal yang ke-12. Suatu barisan aritmatika dengan suku kedua adalah min 2 dan suku ke-6 adalah 10. Besar suku ke-20 dari barisan tersebut adalah. Baik teman-teman, pertama-tama kita tuliskan suku kedua sama dengan min 2. Suku ke-6 sama dengan 10. Pertanyaannya, berapakah suku ke-20?
Rumus barisan aritmatika untuk mencari suku tertentu yaitu UN itu merupakan suku tertentu sama dengan A merupakan nilai suku awal ditambah N dikurang 1 dikali B. B merupakan selisih tiap baris yang selalu sama. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita cari A terlebih dahulu. Cara mencari A itu kita gunakan metode eliminasi, yaitu suku kedua dan suku keenam. Caranya, U2 itu suku kedua sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B sama dengan min 2. Nilai tadi suku kedua itu min 2. Kemudian A ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kita kali B sama dengan min 2. Maka hasilnya A ditambah B sama dengan min 2. Selanjutnya U6 atau suku ke-6 sama dengan A ditambah dalam kurung 6 dikurang 1 dikali B sama dengan 10. Nilai dari suku ke-6 itu sama dengan 10. Kemudian A ditambah 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian 5 kita kalikan B sama dengan 5B sama dengan 10. Jadi A ditambah 5B sama dengan 10. Maka kita peroleh A ditambah B sama dengan min 2, A ditambah 5B sama dengan 10. Kemudian kita eliminasi, A dikurang A sama dengan 0. Kemudian B dikurang 5B sama dengan min 4B sama dengan min 2 dikurang 10 sama dengan min 12. Setelah itu kita pindahkan nilai min 4 ke sebelah kanan menjadi pembagi. Jadi B sama dengan min 12 per min 4. Jadi B sama dengan 3. Jadi selisih atau B dari soal ini yaitu 3. Selanjutnya, untuk mencari A, kita tinggal masukkan ke salah satu suku. Misalnya kita pilih suku kedua. Tadi nilai suku kedua itu A ditambah B sama dengan min 2. A kita tambah B. B kita ganti menjadi 3. Karena kita sudah peroleh tadi bedanya itu bernilai 3 sama dengan min 2. Jadi A sama dengan min 2. Nilai B-nya itu bernilai 3, kita pindahkan ke kanan dan tandanya berubah menjadi min 3. Selanjutnya A sama dengan min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Jadi A dari soal ini atau nilai awal itu suku awal itu bernilai min 5. Setelah kita mengetahui A sama dengan min 5 dan B itu sama dengan 3, maka kita gunakan rumus untuk mencari nilai suku ke-20. Jadi U20 sama dengan min 5 ditambah dalam kurung 20 dikurang 1 dikali 3. U20 sama dengan min 5 ditambah 57. U20 sama dengan 52. Jadi teman-teman, jawaban dari soal ini yaitu bagian E sama dengan 52. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini. Video pembahasan tentang tes seleksi masuk Polri dan TNI part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, terlebih khusus untuk membahas tes seleksi masuk Polri dan TNI part-part selanjutnya. Jangan ketinggalan video-video saya selanjutnya karena sangat berguna bagi teman-teman yang ingin masuk Polri dan TNI untuk mempersiapkan diri dalam menjawab soal-soal nantinya, terlebih khusus soal-soal matematika. Baik, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan salam matematika dan semangat belajarnya.